saya cairkan itu kalau nggak salah 8 juta. 8 jutaan pertama kali saya dapat dari itu. Oke teman-teman, ini kita sudah sama yang mau kita wawancarai, namanya Mas Gondrong Labanan. Ya, langsung mau tanya apa? Oke, di sini saya mau menanyakan, Mas Gondrong ini asalnya dari mana, Mas? Bukan asli dari Kalimantan, nah asalnya dari mana? Tempat kelahiran saya? Iya. Kabupaten Tulungagung, tepatnya Desa Karangsono, Kecamatan Yangunut, Jawa Timur, Pak. Jadi ke Kalimantan merantau ya? Merantau dari tahun 2011. Sebelum Mas Gondrong menjadi YouTuber, sebelumnya kerja apa di Kalimantan? Jualan burung sama batu akik. Sekarang jualan bakso ditambah itu. Jadi yang jualan burung yang batu akik tahun lalu. Nah sekarang yang tiap hari bakso. Terus jualan baksonya sampai sekarang masih, Mas? Masih lancar, amin. Masih lancar ya. Nah itu di belakangnya sampean jualan apa? Wah iya, lupa sampean. Yang warung sebelah jualan bakso, yang di sini alat mancing. Ya ada 2 kios. 2 kios saya punya. Bagaimana ceritanya awal mula menjadi YouTuber mancing? Nah ini sangat seru ini. Ini ceritanya teman-teman. Awalnya itu saya melihat ada orang beli pancing kok habisnya banyak-banyak di tempat saya tuh. Ya namanya yaitu Mas Adit Makarti. Kok setiap beli pancing habis 700, 800 kok banyak betul uangnya. Nah, saya tanya, saya sering nonton video sampean, Mas. Apa video sampean itu sampean upload video dapat bayaran? Nah, begitu ceritanya itu. Setelah dijawab iya, saya jadi tertarik ikut pengen jadi YouTube. Nah, berawal dari situlah. Sekarang di YouTube subscribernya sudah berapa, Mas Gondrong? Alhamdulillah 77.000. 77.000. Terus selama menjadi YouTuber mancing nih, apa suka dan dukanya? Kalau sukanya itu ya terus terang pasti suka. Masalahnya itu hobi saya. Nah, jadi kalau sudah hobi tersalurkan, siapa orang yang nggak seneng? Dan kalau dukanya, nah itu susahnya kalau kita juga perjalanan jauh, memang punya spot di sana banyak ikan. Dan nyampe di sana ternyata diracun orang. Nah itu bisa dikatakan susah. Kalau jauh-jauh masih banyak ikannya ya tidak apa-apa, seneng, tetap seneng. Awal mula nge-YouTube berapa modal yang dikeluarkan sama Mas Gondrong untuk mulai jadi YouTuber? Modal yang dikeluarkan berupa tripod 1, harganya 150.000. Sama HP bodol. Maksudnya HP bodol, kameranya belakang sudah rusak. Nah saya rekam video itu cuma pakai kamera depan. Ya sudah itu aja. Nah ini kan banyak teman-teman yang pengen jadi YouTuber tapi terkendala sama kamera. Jadi alasan mereka nggak punya kamera, nggak punya laptop, nggak punya komputer. Nah ini dulu awalnya Mas Gondrong waktu pertama nge-YouTube pakai kamera apa, Mas? Kameranya ya ini Pak, HP ini. Ya ini kameranya yang saya pakai. Ini sudah menghasilkan uang. Nah itu waktu awal nge-YouTube. Nah terus kalau sekarang pakai kamera apa? Sekarang saya pakai handycam. Nah ini Mas, teman-teman. Sekarang saya makainya lebih keren lagi. No. Awalnya HP bodol, sekarang dapat gajian YouTube saya beli ini. Sony HDR kayak namanya. 405. Modelnya begini ini. Kalau hasilnya ya bisa dilihat di YouTube saya, hasilnya ya bening lumayan kayak itu, kayak di video-video saya itu. Untuk editing videonya apa nih? Kan banyak teman-teman itu alasannya ngeditnya nggak bisa, nggak punya komputer dan sebagainya, nggak punya laptop. Nah kalau untuk Mas Gondrong sendiri ngeditnya pakai apa? Kalau saya terus terang nggak bisa bahasa Inggris Mas ya, masa sekolahnya ya tampatan SD. Jadi kalau saya baca aplikasinya saya baca namanya KineMaster. Nah itu namanya KineMaster itu buat ngedit sampai saat ini. Dan ngeditnya juga pakai HP ini, tetap saya gunakan dari awal sampai sekarang HP ini. Nah ini Mas Gondrong kan sudah 77.000 ya subscribernya. Iya betul.
Berarti kan sudah mendapatkan bayaran tuh dari YouTube. Nah ini kan banyak di antara teman-teman itu nggak percaya kalau ternyata YouTube itu menghasilkan uang atau membayar para pembuat videonya. Nah ini kalau untuk Mas Gondrong sendiri, gaji pertama dari YouTube itu berapa? Kalau nggak salah, pertama kali apa yang datang itu namanya? PIN. Ya, Google AdSense. Nah itu terus PIN datang, terus saya cairkan, itu kalau nggak salah 8 juta. 8 jutaan pertama kali saya dapat dari YouTube. Nah itu gimana Mas Gondrong perasaannya, kan menjadi YouTuber, terus YouTubernya hobinya mancing. Nah ini ibaratkan hobi yang dibayar. Nah itu gimana rasanya Mas Gondrong? Waduh, kalau saya rasakan memang saya ini orang paling beruntung sedunia. Begitu. Masalahnya saya sudah hobi, seneng, kok dibayar. Siapa orang yang tidak seneng kalau sudah begitu? Kalau saya sangat mensyukuri itu. Jadi saya tambah semangat dan bersemangat. Nah itu tadi kan gaji pertama kali nge-YouTube. Nah sekarang kurang lebih sudah berapa bulan nge-YouTube Mas? Belum ada setahun. Belum ada setahun ya? Sekitar 11 bulan ya. Pokoknya setahun kurang ini. Nah selama setahun kurang ini rata-rata penghasilan dari YouTube-nya itu berapa nominalnya begitu? Per bulannya? Iya per bulannya, setiap bulan. Waduh, gimana ya? Nanti kalau saya bilang banyak dikira pamer. Ya enaknya ngomong per bulan ya belasan juta lah, gitu aja. Enak lah. Nah, enak begitu, kira-kira begitulah. Menurut Mas Gondrong nih, kalau misalkan teman-teman ini kan banyak yang pengen belajar ataupun banyak yang terjun di dunia YouTube tapi masih perkembangannya lambat. Nah kalau menurut Mas Gondrong, apa sih kunci suksesnya kalau misalkan kita mau jadi seorang YouTuber? Kalau menurut saya paling utama ya rajin. Maksudnya rajin ya rajin bikin video, ngupload video. Itu bukan cuma di YouTuber aja. Rajin itu untuk semuanya. Kita kerja apapun harus rajin lah, pasti sukses. Kalau nggak rajin ya nggak bakalan sukses, begitu. Jadi maksudnya rajin ini konsisten Mas ya, konsisten ngupload video seperti itu ya? Nah ya betul, kalau badan kita sehat, kalau bisa setiap hari. Oke. Kalau saya pribadi ya, masalahnya kayak saya mencontoh kayak si channel yang besar-besar, itu gajinya sudah besar, kenapa tiap hari masih bikin video? Nah itu yang saya contoh, itu aja kalau saya. Nah Mas Gondrong ini kan bisa dibilang kan tamatan SD Mas ya? Iya. Nah terus otomatis bisa dibilang gaptek. Gaptek itu gagap teknologi Mas. Waduh, kayaknya betul. Iya betul. Nah terus untuk masalah ngedit kan di aplikasinya kan itu pakai bahasa Inggris. Nah terus pastinya Mas Gondrong kan kesusahan tuh. Nah itu Mas Gondrong belajarnya dari mana itu? Kalau masalah ngedit saya terus terang belajarnya dari YouTube. Jadi kalau saya ada keluhan apapun yang nggak bisa saya ketik di YouTube, nanti saya pelajari. Kalau masalah bahasa Inggris, kalaupun saya nggak sekolah gampang, kita buka Google, tik artinya mangan apa bahasa Inggrisnya apa ada. Jadi begini teman-teman, kalau yang buat pemula-pemula nggak usah bingung. Jadi kalau mau pengen jadi YouTuber, kalau memang masih bingung atau nggak bisa atau ada keluhan Anda itu langsung tulis aja di YouTube itu. Nanti akan muncul apa keluhan Anda. Nah, kita pelajari. Kalau kita sering lupa ya kita catat pakai buku. Oh, caranya begini. Oh, ternyata ini. Itu semua ada. Mantap itu Mas. Langsung aja keluhannya ditanyakan ke YouTube atau ke Google. Nah, selanjutnya kalau di YouTube memang nggak ada atau di Google nggak ada, kalau kita memang ada niat benar-benar mau sukses jadi YouTuber, ya jangan malu cari orang terdekat di sekitar Anda. Siapa kira-kira yang sudah sukses, dekati dan tanyakan. Masalahnya kita memang nggak tahu, ya harus berani tanya. Begitu. Jangan cuma isin-isin toh, isin ya nggak bakal maju. Harus berani. Jadi menurut Mas Gondrong, apakah YouTube ini bisa menjadi alternatif pekerjaan nih? Karena di luar sana kan masih banyak, mohon maaf, pengangguran seperti itu yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah menurut Mas Gondrong, apakah YouTube ini menjadi seorang YouTuber itu bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan? Menurut Mas Gondrong gimana? Nah itu mantap sekali pertanyaannya. Nah begini ya teman-teman,
semua itu berawal dari niat dan keberanian. Jadi kalau semama tidak ada pekerjaan, pengen jadi YouTuber, itu sebetulnya jalan satu-satunya buat kita. Masalahnya jadi YouTuber itu tanpa modal sama sekali. Bayangkan cuma modal tripod sama HP. Kalau rata-rata semua orang pasti punya HP yang ada kameranya. Kayak jarang banget sekarang HP tidak ada kameranya. Tinggal ada kemauan nggak dari orang itu. Nah, kalau memang pengen jadi YouTuber, ya kita cari di YouTube itu, tonton dulu caranya kayak apa. Kalau ada syukur-syukur ada teman yang sudah jadi YouTuber, dekati, kejar dia, rangkul. Nah, tanya-tanya dulu di situ. Pasti bisa, semua pasti bisa. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Kan banyak nih YouTuber ataupun yang baru terjun di YouTube, mereka ini malu ngomong di depan kamera. Nah, itu tipsnya dari Mas Gondrong gimana supaya nggak malu lagi ngomong di depan kamera? Nah, ini bagus juga ini. Semua orang itu pasti punya rasa malu. Contoh diri saya sendiri. Saya sendiri upload awal video itu, saya dulu pertama, kedua, ketiga, keempat kayaknya belum ngomong di video saya. Cek kalau nggak percaya. Tak pikir-pikir kok sepi, penontonnya nggak ada. Nah, mulai dari situ saya belajar di kamar. Saya rekam sendiri, ngomong sendiri, setel sendiri, tonton sendiri, dan agak lancar. Dan akhirnya saya coba. Jadilah tambah view-nya, tambah penontonnya langsung banyak. Kalau kita nggak ngomong, kayaknya susah kalau mau maju kalau channelnya kayak saya. Nggak bisa kayaknya, harus memang ada pembawa acaranya. Ya, kayak saya ini sekarang kayak bubur jamu, mantap, lancar ngomongnya. Oh ya Mas Gondrong, ini kan pertama kali memulai nge-YouTube, pasti banyak nih teman-teman kah atau tetangga ataupun siapalah yang komentar-komentar jelek gitu tentang Mas Gondrong, kok itu mancing sambil ngomong-ngomong sendiri depan kamera, ataupun mancing kok di videoin, kok bikin video-video mancing atau apalah komentar-komentar jelek. Nah, itu bagaimana Mas Gondrong menanggapinya seperti itu? Nah, iya betul. Kalau saya rasa yang begitu itu biarkan saja, tidak usah ditanggapi. Masalahnya orang itu tidak tahu maksud kita kan, ya mesti ada yang begitu. Nah, kalau kita kan mau jadi tenar, mau jadi YouTuber, ya harus berani, harus tidak malu. Kalau malu ya nggak bakalan jadi artis. Mau kita niatnya jadi artis ditonton orang, ya harus berani begitu itu. Kuncinya berarti ya satu, jangan malu. Ngapain malu, kita nggak nyuri kok malu. Nah, itu kalau orang nyinyir kok mancing terus kok begini, biarkan aja. Pertama, kedua, ketiga kita sudah dapat bayaran, kita sudah berhasil, nah baru nggak berani. Mana mau ngomong lagi kalau kita sudah sukses, kondang, tenar. Nah, itu Pak kira-kira pendapat saya. Oke Mas Gondrong, ini pertanyaan terakhir. Ya. Banyak nih dari teman-teman biasanya itu pengen jadi YouTuber, pengen memulai, nah tapi dia tuh bingung memulainya dari mana. Nah, ini kalau misalkan dari Mas Gondrong sendiri, ada saran nggak gimana caranya untuk biar teman-teman yang baru mau terjun di dunia YouTube cari informasinya dari mana seperti itu? Nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Caranya ya begini aja. Kok saya mau jadi YouTuber kok nggak tahu caranya gimana? Ya keluhan kita kembali lagi kita lempar ke YouTube. Kita ketik cara daftar menjadi YouTuber atau cara daftar ke Google ya. Google itu semua ada panduannya. Kita pelajari sedikit demi sedikit. Kalau kita sering lupa ya kita catat pakai buku, pakai pulpen. Ternyata begini caranya masuk ke ini, pindah lagi ke sini. Bisa, dijamin bisa kalau kita mau melajari itu semua. Kembali kepada diri kita masing-masing, mau nggak belajar. Kalau masalah umur, mau kecil, mau muda, mau tua, semua bisa jadi YouTuber. Kakek-kakek pun bisa. Gitu, nggak ada batasan usia untuk YouTuber. Oke, terima kasih Mas Gondrong buat waktunya, sudah mau diwawancarai, dan juga semoga sukses buat channelnya Mas Gondrong ya. Amin, amin, amin. Dan juga semoga tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber. Amin, alhamdulillah. Semoga tembus ya.
Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya sudah nonton. Jangan lupa kunjungi juga channelnya Mas Gondrong Labanan, linknya ada di deskripsi. Ini sekarang saya lagi ada di basecampnya Mas Gondrong. Dan di sini ada satu lagi teman saya, dia juga nge-YouTube juga. Nama channelnya apa Om? Cebong. Angga Cebong. Cebong itu apa? Cebong itu anak kata. Anak kata. Jadi sampean Angga anak kata. Anak keluarga. Jangan lupa nanti kunjungi juga channelnya Angga Cebong, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Jadi ini malam-malam kita wawancarain Om Gondrong buat berbagi ilmu sama teman-teman semua yang pengen belajar jadi YouTuber ataupun pengen terjun di dunia YouTube. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you.